Apakah para pekerja betul bisa mendapatkan rumah yang mudah dan layak dan lokasinya dekat dengan tempat kerja mereka dengan adanya kemudahan yang ditawarkan pemerintah? Bagaimana agar program ini bisa tepat sasaran? Kita akan bahas bersama staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari, kemudian anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS Kurniasih Mufidawati, serta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Mirah Sumirat. Selamat malam. Mbak Dita, selamat malam Mbak Mirah, dan selamat malam Ibu Kurniasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mbak Dita terlebih dahulu. Mbak Dita, jadi caranya pekerja untuk bisa mendapatkan rumah melalui program ini bagaimana? Ya, jadi program ini sebetulnya ada 3. Jadi pinjaman untuk KPR pembelian rumah, pinjaman untuk uang muka perumahan, serta pinjaman untuk renovasi rumah. Nah, caranya kita sudah dari awal membuat skema yang sangat memudahkan pekerja supaya tidak terlalu berbelit, persyaratannya tidak rumit-rumit. Yang pertama adalah pekerja itu jelas harus adalah pekerja penerima upah. Jadi dia menerima upah bulanan atau apapun hitungan upahnya ya dari pemberi kerja. Kedua, dia sudah menjadi peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan karena ini kan program diambil dari jaminan hari tuanya pekerja di BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 1 tahun. Dan dia adalah pekerja aktif. Kemudian yang ketiga, ini rumah pertama. Jadi sebelumnya belum pernah punya rumah atau belum pernah mengajukan program permintaan untuk program seperti ini. Jadi yang kita sudah wanti-wanti juga ke pihak perbankan, jangan mengenakan syarat-syarat yang memberatkan pekerja. Misalnya, minta BPKP, minta sertifikat rumah atau tanah milik orang tua, ya persyaratan seperti itu tidak boleh. Kalau bank mau melakukan BI checking boleh untuk melihat apakah ada rekor macet selama ini itu boleh, supaya lebih bankable. Tapi yang mempersulit, memperlambat tidak boleh. Nah kalau dengan upah minimum, pekerja yang di upah minimum, rumah seperti apa kira-kira yang bisa didapat dengan skema seperti ini? Jadi maksimal untuk KPR-nya 500 juta, untuk pembelian rumahnya ya, 500 juta. Kemudian untuk renovasi, misalnya rumahnya mau diperbaiki, itu 200 juta. Lalu untuk uang muka, itu 150 juta. Nah, itu kita berharap dengan dinaikkannya plafon KPR-nya, itu teman-teman pekerja bisa mendapat rumah yang tadi tidak terlalu jauh dari lokasi kerjanya. Dan nilai bunganya kalau berdasarkan kesepakatan terakhir BTN ya, bank yang paling pekerjaan utamanya adalah soal konstruksi dan perumahan, BTN agreement dengan BPJS Ketenagakerjaan itu di angka 7% annual per tahun. Nah supaya tepat sasaran, ada tidak cap atau batasan atas berapa upah yang diterima oleh pekerja untuk dapat mengikuti program ini? Nggak ada. Nggak ada batasan sepanjang dia memang penerima upah dan dia diikutkan aktif program BPJS. Saya beralih ke Bu Kurniasih lebih dulu. Bu Kurniasih, jadi apa catatan Anda, apa catatan teman-teman di DPR juga terkait perumahan yang layak bagi pekerja? Ya, yang pertama tentu saja kita apresiasi adanya kebijakan ini ya. Dan ini memang kewajiban negara untuk hadir ya sesuai dengan amanah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29H ayat 1 yang mengatakan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan seterusnya. Artinya di sini memang setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak ya dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Nah, dengan adanya kebijakan ini kita tentu saja support ya. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, bahwa perumahan yang akan dibangun ini harus sesuai dengan harapan buruh dan pekerja ataupun teman-teman pekerja, dekat dengan industri, dekat tempat pekerjaannya, dekat dengan perusahaannya gitu ya. Sehingga tidak ada resiko ataupun tambahan anggaran ya seperti tadi mungkin sering dikeluhkan oleh teman-teman itu harus ada uang tambahan anggaran untuk transportasi. Ibu Kurniasih, Mbak Dita, ini apakah pemberian skemanya itu untuk perumahan baru atau pekerjanya diserahkan untuk cari rumah sendiri? Dua-dua boleh. Dua-duanya ada? Jadi pekerja mereka lihat ada rumah yang cocok ya dengan standarnya, dia mau beli, lalu dia peserta BPJS, boleh. Tidak harus yang sudah dibangun pengembang. Bukan, maksud saya apakah pemerintah menyediakan
pembangunan perumahan khusus untuk pekerja ini? Kalau program ini memang tidak secara spesifik pembangunan dari awal ya. Oke. Nah, tetapi kalau pengembang, kita kan membuka ini kepada seluruh pengembang, baik pengembang pusat maupun daerah. Jadi kalau pemerintah daerah menganggap bahwa dengan adanya program ini itu akan secara lebih akan menarik untuk bagi pengembang untuk membangun rumah-rumah pekerja, itu sangat mungkin. Oke. Bu Kurniasi silahkan dengan dilanjutkan dengan mempertimbangkan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dita Indah. Ya, artinya perumahan yang akan disediakan ini harus sesuai dengan harapan teman-teman pekerja ya. Tidak given aja, tapi benar-benar juga memperhatikan aspirasi ataupun harapan dari teman-teman pekerja, misalnya dari tempat ya, kemudian juga dari lokasinya, dari bangunannya yang seperti apa gitu ya. Kemudian juga yang kedua yang menjadi catatan kami agar tidak dibebankan bunga bank, karena kan pekerja ini tidak ingin terjerat juga dengan bunga bank ataupun margin-margin yang biasanya tahun pertama flat tapi nanti tahun kedua naik gitu ya Mbak ya. Nah ini kita berharap tidak menjadi beban baru buat teman-teman, karenanya dibebaskan dari bunga bank ya, supaya benar-benar keinginan untuk punya rumah ini bisa terwujud gitu ya. Tadi apresiasinya itu benar-benar totalitas lah gitu. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi adalah tidak adanya tambahan beban, tambahan iuran JHT dari pekerja itu sendiri. Karena kan ini diambil dari JHT ya. Jangan sampai nanti ada tambahan beban yang harus dibayarkan oleh teman-teman pekerja supaya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rumah ini. Dan juga semua prosedur, administrasi itu benar-benar dikawal untuk diberikan kemudahan semudah-mudahnya. Bahkan kita berharap sebenarnya baiknya kalau bisa ada subsidi, itu akan sangat bagus ya. Ada subsidi dari pemerintah ya yang bisa memberikan keringanan juga dalam pembiayaannya, misalnya DP-nya ada subsidi ataupun dalam cicilannya ada subsidi, itu juga akan sangat lebih bagus. Mbak Mira, apakah Anda teryakinkan dengan apa program yang disampaikan oleh pemerintah ini? Ya, yang program yang baru ya, tadi disampaikan pembukaan tadi itu bahwasannya ini sejak tahun 2018 tidak ada. Yang saya soroti, yang kami soroti dari pekerja buruh adalah yang pertama, ini semua bentuknya pinjaman, Mbak. Ini pinjaman, artinya si pekerja buruh itu harus mengangsur ya, menyicil. Nah, pertanyaan besarnya sejak Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja ini akan mudah di PHK pekerja buruh seperti apa? Nah, ini sudah pikir. Nah, Mbak Mira, ada gangguan komunikasi. Saya tidak bisa terlalu mendengar suara Anda. Kita perbaiki lebih dulu. Saya jeda sejenak. Saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Mbak Mira, saya ulangi lagi. Jadi Anda teryakinkan tidak dengan program kepemilikan rumah yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ini? Baik, ini adalah program, bukan program baru. Tapi ini program yang sudah lama. Tadi di awal sudah disampaikan bahwasannya sejak tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020 sudah ada gitu ya rumah-rumah untuk para pekerja buruh. Hanya saja yang saya soroti adalah ini semuanya bentuknya pinjaman. Nah, ada subsidi betul, tetapi subsidinya itu di bunga, tetapi kan ujung-ujungnya tetap pinjaman. Nah, persoalan lainnya lagi adalah ketika Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sudah ditetapkan dan berlaku, ini banyak sekali perusahaan atau pengusaha yang mudah sekali mem-PHK para pekerja buruhnya. Nah, ketika para pekerja buruhnya ini ter-PHK, lalu bagaimana kelanjutannya? Lalu yang kedua, jaminan hari tua itu untuk kawan-kawan pekerja buruh yang harus dibayarkan secara tunai, yaitu ketika mereka sudah pensiun, kemudian meninggal dunia, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu diambil juga dari manfaat di JHT, itu juga menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau menurut saya, saran saya lebih baik subsidi saja. Subsidinya itu gini, seharusnya ada orang BPJS Naker nih di sini harusnya ya. Jadi subsidinya itu gini, ketika memang mereka sudah menjadi peserta 5 tahun gitu ya, kan ada banyak tuh manfaatnya mereka. Ya berikanlah kelebihan manfaatnya itu untuk rumah, begitu Mbak. Oke. Mbak Dita, silakan tanggapan Anda. Iya, jadi memang dari pemerintah itu kan ada beberapa skema-skema untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat ya, bagi rakyat seperti yang tadi disampaikan Ibu Kurniasi. Nah, ada fasilitas pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu MBR, itu yang mengeluarkan PUPR. Nah, khusus untuk pekerja secara umum, itu memang programnya bekerja sama BPJS Ketenagakerjaan
dengan perbankan himbara serta Kemnaker sebagai regulator. Jadi begini, dari nilai pinjaman, persentase pinjaman itu sebesar 4% itu kembali dimasukkan ke dalam dana JHT pekerja. Jadi bukan menjadi aset BPJS, bukan menjadi aset bank, tapi 50-60% dari nilai pinjaman itu kembali ke dana JHT BPJS. Sehingga itu nanti dana JHT juga akan dikembangkan untuk manfaat kepada pekerja juga. Jadi memang prinsip atau filosofi MLT ini adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan pekerja seperti yang tadi Ibu Kurniasi bilang. Soal ada bunga bank, memang kita tunduk pada BI repo rate, rate dari Bank Indonesia, yaitu nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 3,5%. Tapi di luar itu semua kembali ke JHT. Soal subsidi bakal ada tidak? Subsidi, dari subsidi itu sebetulnya kan sudah dibuat skema dari pemerintah untuk perumahan MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penghasilan 4-7 juta rupiah. Tapi nilai rumahnya 200 juta rupiah. Lalu ada juga KPR, tapi KPR bunganya lebih besar, antara 9-11%. Kalau ini bunganya lebih kecil, 7%, tapi 4%-nya kembali ke JHT. Jadi kita menganggap ini memang ada biaya buat pekerja, tapi sebagian besar juga kembali ke dana JHT itu. Saya minta tanggapan dari Bu Kurniasi dan juga Mbak Mira. Bu Kurniasi lebih dulu, silakan. Ya, kita harus belajar ya ketika program ini sudah dilaksanakan dari sejak 2017 itu kan ke 2020 itu turun drastis ya. Artinya realisasi program ini masih sangat rendah. Karenanya harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan lebih baik lagi supaya teman-teman ini benar-benar bisa memiliki rumah ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, perlu ada subsidi yang lebih besar, perlu ada subsidi yang lebih jelas gitu ya. Dan juga bunga, kalau bunga ini tetap ada dan kemudian tiap tahun naik, ini sama saja nanti teman-teman pekerja akan terjerat gitu ya. Terjerat dengan hutang yang dan bunga-bunganya yang sangat memberatkan. Nah, ketika ini diambil dari JHT, kan pada saat nanti hari tua itu kan sebenarnya juga teman-teman ini kan berharap ada dana ya. Tadi disampaikan ada 4% kembali ya. Ini harus benar-benar diperhitungkan supaya teman-teman ini tidak ada mendapatkan dampak kerugian sama sekali lah. Intinya seperti itu. Mbak Mira silakan. Ya, tadi Bu Kurniasi sudah menyampaikan tuh bahwasannya di tahun 2020 juga kan ada penurunan. Nah, persoalan di 2020 itu muncul pandemi COVID dan juga sudah mulai banyak terjadi PHK massal di mana-mana gitu. Nah, artinya ini betul-betul sangat berpengaruh karena yang disampaikan manfaat itu adalah orang yang masih menerima upah. Padahal sekarang ini situasinya, kondisinya ketika Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini begitu mudahnya para pengusaha karena ngomongnya begitu tuh gampang banget di PHK. Nah, ini seperti apa? Makanya sekali lagi saya bilang tolong subsidi karena BPJS Tenaga Kerja ini udah banyak loh kok keuntungannya, manfaatnya ketika 5 tahun tuh ada ya, kasih ke sana gitu. Nah, sekali lagi ini pinjaman ya, karena pinjaman ini kan harus dicicil, jadi tolong diberikan sosialisasi yang clear gitu ya kepada para pekerja buruh. Ini bukan semata-mata bilang subsidi yang mana gitu, karena kalau subsidi bunga ya lagi-lagi ujung-ujungnya pinjaman. Kalau bicara tentang manfaatnya nanti dikembalikan di JHT, itu saya kira itu lain soal lah. Itu kan bagian daripada strategi bisnis daripada BPJS Naker ya, gimana dia mengembangkan dana para pekerja buruh ini. Ini yang harus disampaikan oleh Mbak Mira juga ingin saya garis bawahi. Ketika ini berupa pinjaman, lalu kemudian secara aturan hukum di Indonesia, PHK itu ya arguably lebih mudah dibandingkan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Plus saat ini kita ada pandemi COVID-19. Bagaimana cara pemerintah memastikan buruh itu tetap aman di tengah pinjaman ini, Mbak Dita? Ya, pertama bunganya fix ya. Jadi bukan bunganya tambah lama tambah tinggi, tapi bunganya fix. Yang kedua, tidak ada pajak progresif terhadap pinjaman itu. Tidak dikenakan pajak yang seperti dikenakan pada model pinjaman biasa. Itu kedua. Yang ketiga, tadi betul, ini concern kita ketika ada teman-teman penerima upah di PHK. Tapi dia masih dalam posisi mencicil misalnya kan. Lalu bagaimana situasinya? Pertama, ketika teman-teman itu di PHK, lalu skenario pertama ya, tidak lama kemudian dia bisa menemukan pekerjaan baru, maka program JHT dan BPJS-nya tetap hidup
di pekerjaan perusahaan baru. Dia tinggal melanjutkan, otomatis dia tetap bisa meneruskan kewajiban dengan MLT ini. Kalau tidak? Yang kedua, jika dia tidak mendapatkan pekerjaan baru, otomatis statusnya berubah menjadi bukan penerima upah. Tapi ketika dia mendaftar itu, dia kan sudah memenuhi syarat sebagai penerima upah. Dan bukan penerima upah pun bisa mengikuti program JHT. Berhak mengikuti program JHT. Artinya meskipun dia berusaha sendiri, UMKM dan sebagainya, status dia ketika mendapatkan pinjaman itu adalah penerima upah. Sepanjang JHT-nya tetap dia teruskan, maka tidak masalah. Dan yang terakhir, tidak ada pengurangan nilai JHT yang akan dia terima kalau dia sudah tua. Tidak ada pengurangan. Jadi jangan karena sudah dipakai untuk rumah lalu hak dia berkurang. Enggak, karena ini manfaat layanan tambahan, sifatnya tambahan. Jadi yang utama tidak boleh dikurangi. Saya yakin sebenarnya masih banyak pertanyaan dari baik Ibu Kurniasih maupun Mbak Mira, tapi sayang sekali waktu kita habis. Kita harus sambung lagi lain waktu, tapi kita nantikan dulu bagaimana realisasi program ini. Semoga betul-betul jadi skema untuk membantu para pekerja di Indonesia lebih mudah mendapatkan rumah di tengah harga rumah yang semakin mahal, semakin hari semakin mahal, semakin tahun semakin mahal. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih Mbak Mira, terima kasih Ibu Kurniasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum Bu Kurniasih, Mbak Mira.